Shalom saudara-saudara. Selamat jumpa kembali dalam program Renungan Pagi. Dan sebelum kita membaca dan memikirkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami di malam yang sudah berlalu. Terima kasih untuk hari yang baru yang boleh kami jelang. Dan dikala kami hendak beraktivitas di hari yang baru ini, kami rindu kembali ada dalam hadirat Tuhan untuk membaca, memikirkan firman Tuhan, dan menaikkan doa-doa kami. Tuhan tolong, karuniai kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan. Karuniai ke kami hati yang penuh dengan ketaatan untuk memperlakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang akan kita pikirkan pada pagi hari ini yaitu dari Markus 15 ayat 25. Sekali lagi, Markus 15 ayat 25. Satu ayat yang singkat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Sekali lagi, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus melaksanakan tugas-tugas pelayanannya, memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengajarkan kebenaran, dan di samping itu ia juga melakukan banyak sekali mujizat. Mujizat-mujizat penyembuhan, mujizat-mujizat alam, memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan, 5 ketol roti. Ia pernah membuat orang yang buta matanya menjadi sembuh dan dapat melihat kembali, lumpuh, timpang dapat berjalan, dan bahkan orang yang sudah mati dibangkitkan kembali. Kita ingat kisah tentang pemuda di Nain yang sementara diantar ke tempat pemakaman, tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata, bangunlah. Lalu pemuda itu bangun dari kematiannya dan hidup kembali. Ada juga seorang yang bernama Lazarus, yang bahkan sudah 4 hari dimakamkan. Tuhan Yesus memanggil Lazarus, keluarlah. Lalu Lazarus keluar, hidup kembali, dan semua mata yang menyaksikan akan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi takjub menyaksikannya. Yang pernah membuat air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di kota Kana dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan kuasa kealahan yang ada di dalam dirinya. Sekali lagi, semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan kuasa kealahan yang ada di dalam dirinya. Yesus sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang tidak beres menjadi beres, yang sakit menjadi sembuh, dan lain-lain sebagainya. Bahkan alam pun tunduk kepada Yesus. Hanya dengan 2 kata, diam, tenanglah. Lalu badai dan tofan yang sedemikian kencang di Danau Galilea menjadi teduh, menjadi reda kembali. Betapa kuasa ilahi yang ada dalam diri Yesus itu sangat besar dan sangat dahsyat. Disaksikan oleh murid-muridnya, disaksikan oleh ribuan pasang mata di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Akan tetapi saudara-saudara, pada hari Jumat pagi jam 9 itu, Yesus tidak melakukan pertunjukan mujizat. Pada Jumat pagi jam 9 itu tidak ada festival kuasa. Jumat pagi jam 9 itu sama seperti hari-hari biasa. Jumat itu seperti Jumat di setiap minggu, jam 9 itu seperti jam 9 di setiap hari. Tidak ada hal luar biasa yang terjadi, saudara-saudara. Seharusnya Yesus yang memiliki kuasa keilahian, yang sanggup melakukan segala perkara yang mustahil dapat dilakukan oleh Yesus, sehingga bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tetapi tidak ada mujizat, keajaiban, hal luar biasa yang dilakukan oleh Yesus pada hari Jumat jam 9 pagi itu.
Sebenarnya ketika para serdadu hendak memakukan tangan Yesus di kayu salib itu, Yesus dapat membuat tangan dari para serdadu itu menjadi bengkok, sehingga mereka tidak akan berhasil memaku Yesus di kayu salib. Saya yakin sekali Yesus dapat membuat para prajurit Romawi yang menyalibkannya itu roboh seketika. Saya yakin sekali Yesus dapat membuat para pemimpin agama Yahudi yang menjadi aktor di balik dari penyaliban Yesus itu terdiam dan terbisu. Saya yakin sekali Yesus dapat membuat begitu banyak orang yang sedang menonton saat ia disalibkan, semuanya rebah. Akan tetapi meskipun Yesus sanggup melakukan hal-hal tersebut, dia tidak melakukannya. Jumat jam 9 pagi itu tetap merupakan hari Jumat jam 9 pagi yang biasa. Matahari bersinar seperti biasa, awan-awan berkumpul di atas provinsi Yudea seperti biasa. Ibu-ibu memasak untuk mempersiapkan Paskah dan untuk masuk pada hari Sabat. Semua rutinitas dan siklus kehidupan sehari-hari berjalan seperti biasanya. Tidak ada hal yang luar biasa. Akan tetapi saudara-saudara, di balik daripada hari Jumat pagi jam 9 yang biasa, di balik daripada peristiwa-peristiwa yang biasa, termasuk penyaliban pun di mata masyarakat Yahudi sudah merupakan hal yang biasa. Mereka sudah terbiasa menyaksikan eksekusi salib di Bukit Golgota itu. Semuanya berjalan seperti biasa. Tetapi di balik dari peristiwa-peristiwa, hal-hal yang biasa, rutinitas keseharian itu, ada Allah yang luar biasa yang sedang bekerja, yaitu sedang berproses melakukan penebusan dosa lewat anaknya yang dikorbankan melalui salib itu. Saudara-saudara, poin kita di sini ialah bahwa Allah bekerja di dalam hal-hal biasa untuk berkarya mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketahuilah bahwa memang Allah di dalam Yesus Kristus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Akan tetapi terlebih banyak dia berkarya di dalam dan melalui hal-hal yang biasa untuk kebaikan kita. Tidak jarang dan bahkan lebih sering ia berbicara melalui khotbah-khotbah yang biasa. Tidak jarang ia mendengarkan doa-doa yang dinaikkan seperti biasanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, penting bagi kita untuk memiliki mata iman yang dapat melihat Allah yang luar biasa yang sedang berkarya di balik peristiwa-peristiwa yang biasa-biasa. Penting bagi kita untuk memiliki telinga rohani yang dapat mendengarkan Allah yang berbicara melalui khotbah yang biasa-biasa. Tidak selalu bahwa seorang pengkhotbah yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan firman-Nya harus berbicara dengan suara yang sangat keras dan tegas, dengan mata yang bernyala-nyala, dengan suara yang bergetar. Tidak selalu. Terlebih sering Allah berbicara melalui pengkhotbah yang dalam menyampaikan khotbahnya, dia berbicara dengan suara-suara yang datar, nada-nada yang datar, nada-nada yang rendah, dengan mata yang tertuju pada konsep atau tulisan khotbah yang sudah dipersiapkan olehnya. Karena itu, sekali lagi kita perlu belajar mengembangkan pendengaran rohani kita, memiliki telinga rohani yang sanggup mendengar Allah yang berbicara di balik daripada khotbah-khotbah yang biasa-biasa. Demikian juga, seringkali Allah menaruh telinga terhadap doa-doa yang biasa-biasa. Dalam kehidupan bergereja, berpersekutuan, bukankah kita juga melakukan pelayanan-pelayanan yang biasa-biasa? Melakukan perkunjungan orang sakit, melakukan perkunjungan hari ulang tahun, menaikkan doa-doa kita seperti biasa-biasa. Dan jujur saudara-saudara, terlebih sering dan senantiasa
ketika saya mendoakan orang sakit, tidak ada hal yang luar biasa yang terjadi. Orang sakit itu datang memeriksakan ke dokter, dokter memeriksanya, mendiagnosanya. Kalau harus dirawat di rumah sakit, maka ia dirawat di rumah sakit. Lalu ketika kami datang mendoakannya, ia menerima doa kami, dan doanya hanya biasa-biasa. Begitu selesai berdoa, amin, dia tidak berkata, haleluya, puji Tuhan, saya sudah sembuh. Lalu kemudian dia langsung berdiri berjalan meninggalkan rumah sakit. Tidak pernah seperti itu. Jadi pelayanan-pelayanan pun yang kami lakukan adalah pelayanan-pelayanan yang biasa. Demikian juga dalam siklus kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bekerja, ketika kita berjuang mencari nafkah, ketika anak-anak kita bersekolah, itu adalah suatu siklus kehidupan setiap hari yang biasa-biasa, saudara-saudara. Demikian pula dalam menghadapi pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, tentu kita berupaya mencari jalan-jalan keluar yang seperti biasa. Tetapi sekali lagi percayalah, di balik hal-hal yang biasa, peristiwa-peristiwa yang biasa, pelayanan-pelayanan yang biasa-biasa, ada Allah yang luar biasa yang sedang bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita. Di balik khotbah-khotbah yang biasa-biasa, ada Allah yang luar biasa yang sedang berbicara, mengajar, dan mengetengahkan kebenaran kepada kita. Maka sekali lagi, milikilah mata rohani yang dapat melihat Allah yang berkarya di balik dari peristiwa-peristiwa yang biasa, rutinitas yang biasa, dalam menghadapi persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan dengan cara-cara dan sikap-sikap yang biasa-biasa. Milikilah telinga rohani yang sanggup mendengar Allah berbicara melalui khotbah-khotbah yang biasa-biasa, saudara-saudara. Saya mau katakan bahwa iman yang luar biasa adalah iman yang percaya Allah berkarya di balik dari peristiwa-peristiwa yang biasa-biasa. Iman yang luar biasa bukanlah iman yang nanti percaya kalau ada hal-hal yang luar biasa. Sekali lagi, iman yang luar biasa adalah iman yang percaya Allah berkarya di balik dari hal-hal yang biasa-biasa saja. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pikirkan lagi di pagi hari ini. Mampukan kami untuk memiliki mata yang dapat melihat Allah yang luar biasa yang sedang bekerja di balik dari peristiwa-peristiwa dan hal-hal yang biasa yang kami lakukan setiap hari, yang kami hadapi setiap waktu. Mampukan kami memiliki telinga rohani yang mendengar Allah yang berbicara melalui khotbah-khotbah yang biasa-biasa, melalui doa-doa yang biasa-biasa. Berikan kepada kami iman yang percaya Allah bekerja di balik dari peristiwa-peristiwa yang biasa-biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan, kuasa, dan anugerah-Mu. Pimpin, bimbing, karuniakan kepada kami hikmat untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Untuk bekerja, untuk berjuang, mencari nafkah, untuk belajar, dan untuk melakukan agenda-agenda kami di sepanjang hari ini. Biar kehendak dan rancangan Tuhan yang terjadi atas kami. Ajari kami untuk terus mengasihi Tuhan. Mampukan kami melawan dosa. Kuduskan kami untuk hari Jumat nanti. Boleh beribadah Jumat Agung dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus Jumat Agung. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, sakit, penyakit, dari segala yang jahat, dari segala kemalangan, dari segala kesialan. Kiranya keadaan-keadaan yang baik terberkati, kesehatan, kekuatan dianugerahkan Tuhan kepada kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, siaran renungan pagi pada edisi hari ini. Sampai berjumpa pada kesempatan di waktu yang akan datang. Dan kami sekali lagi bermohon jika program kami ini memberkati saudara, perkenankan untuk menekan tombol subscribe agar supaya kami dapat memaksimalkan pelayanan kami lewat media sosial seperti ini. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.